Ya, halo Lur. Hei hei hei. Jumpa lagi seperti biasa kita. Alhamdulillah dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan, banyak rezeki, panjang rezeki, diberkahi rezekinya. Amin ya Allah. Nah, dan seperti biasa kita berjumpa lagi di kandang nih, kandang teman saya di Wuluh Wuluh Purwodadi Tepus Gunung Kidul, Yogyakarta lur. Waduh waduh waduh. Dan di siang hari ini, siang ini ya lur, walaupun mendung, gerimis, ya cuaca yang tidak begitu menentu ini, kadang panas sekali, kadang hujan terus ya, seperti inilah. Semoga ternak kita selalu diberi kesehatan ya lur. Dan berhubung ini kemarin, ini kan pedet-pedet datang, baru sekitar 2 minggu datang di kandang ini dan alhamdulillah, kondisinya tetap pantau sehat walafiat, makannya juga enak, ya semoga diberi kelancaran ini. Pedet pedet lemosin baru datang ini loh. Nah, dikarenakan ya sekitar 4 hari yang lalu itu ada tetangga yang baru saja beli pedet dan ternyata pedet itu ketika datang 4 hari di kandang, terkena PMK lur. Duh sayang sekali ya mungkin. Jadi ini info bagi teman-teman semuanya yang akan memiliki rencana untuk membeli sapi, entah itu di manapun ya, terutama di pasar, itu mohon untuk berhati-hati ya. Terus juga, tolong teliti dulu sapi yang akan teman-teman beli. Jadi jangan sampai terjadi seperti di tetangga kami lur. Sapi baru datang malah terkena PMK. Nah, itu kan ribet. Kita sebagai tetangga juga mau mendekat itu takut. Takutnya kan menular seperti itu. Jadi bukan bermaksud kami tetangga terkena musibah tapi kok nggak mau menolong, itu enggak. Jadi takutnya menular juga. Jadi itu antisipasi kami tidak mendekat itu ya supaya penyakit itu tidak menular ke ternak-ternak yang lain seperti itu loh. Nah, jadi bagi teman-teman ketika akan membeli untuk waktu-waktu sekarang ini tolong hati-hati. Pokoknya teliti sebelum membeli itu penting lur, seperti itu. Jadi bukan sekedar kita ketika di pasar, sudah seneng sapinya, nggak kita cek kesehatannya, langsung kita beli, weh takutnya ya seperti itulah terjadi. Ketika sudah sampai rumah malah terkena PMK. Nah, jadi tolong bagi teman-teman jangan anggap sepele, eee, PMK itu sudah nggak ada, jangan kenyataannya untuk di daerah kami Gunung Kidul ini pun masih ada ternyata. Apalagi ini malah sapi yang, sapi yang baru dibeli dari pasar. Nah, kita kan nggak tahu ya loh, di pasar itu kan sapi datang dari mana-mana. Yang bawa penyakit itu yang mana itu kan kita nggak tahu, iya kan? Maka dari itu usahakan cek dulu kesehatan sapi itu di pasar, itu pastikan sapi itu benar-benar sehat, ya. Jangan ada seumpama sudah ada gejala-gejala PMK atau penyakit lainnya kok dibeli itu, kalau bisa jangan. Pilihlah sapi yang sehat, benar-benar sehat. Cek detail selengkap-lengkapnya seperti itu. Nah, dan untuk perawatan berikutnya ketika teman-teman sudah membeli, sudah memilih sapi itu sehat, ketika sampai di kandang langsung berikan, eee, panggil mantri ya kan, suruh suntik apa, vitamin dan juga antibodi seperti itu loh. Nah, suntik antibiotik kok antibodi toh? Antibiotik dan vitamin supaya sapi ini kan ketika datang
kandang kita dengan suasana baru, cuaca baru, ya semoga adaptasinya kan lebih cepat, dimaksudkan seperti itu. Dan lebih amannya lagi kalau bisa, ketika teman-teman itu memanggil mantri, kalau mantrinya ada itu kalau bisa divaksin sekalian loh. Vaksin PMK itu lebih aman, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi ini sapi-sapi ini alhamdulillah, ini kemarin ketika datang juga dipanggilkan mantri minta disuntik vitamin, antibiotik. Nah, dan setelah itu sekitar 3 4 hari disuntik lagi vaksin PMK. Nah, seperti itu. Jadi, ini sekedar langkah antisipasi. Nah, jadi jangan sampai sapi-sapi yang kita beli ini malah terkena penyakit. Nah, jadi kita kan tidak rugi. Ya kita cuma keluar, kita modal sedikit untuk kesehatan itu kan yo investasi, jadi nggak ada yang salah seperti itu. Jadi jangan sampai kita sudah mahal-mahal beli sapi ya kan. Contohnya ini, 2 ini 25 juta, terus sampai rumah kok nggak divaksin, nggak dia beri suntik vitamin itu kan yang ditakutkan kalau sapi ini beberapa hari di kandang kita terus sakit kan, wah kita sendiri yang mubazir, kita sendiri yang, susah seperti itu loh. Nah jadi, jangan anggap enteng lah, maksudnya jangan anggap enteng penyakit-penyakit itu loh. Jadi langkah antisipasinya, ya tolonglah teman-teman ketika di pasar pilihlah sapi yang benar-benar sehat, ya kan. Seumpama sapi sudah teman-teman pastikan sehat, di rumah sampai rumah langsung suntik, antibiotik, vitamin. Nah, kalau perlu dan kalau saya, ya mungkin saya anjurkan sekali itu untuk vaksin loh. Nah, gitu. Jadi jangan sampai menyebarkan penyakit seperti itu. Nah, dan apabila apabila memang kok ndelalah ya, ya kayak tetangga saya itu sudah beli sapi, ternyata terkena PMK, ya harus cepat-cepat panggilkan mantri loh. Segera berikan penanganan, seperti itu. Nah, dan apabila juga teman-teman mempunyai tetangga kok sapinya ada yang terkena penyakit seperti itu, ya alangkah baiknya ini bukan bermaksud mengurangi rasa hormat atau kepedulian kita terhadap tetangga kita, kalau bisa jangan mendekat dulu, seperti itu. Yang ditakutkan itu virusnya menyebar melalui kita, yaitu yang paling kita takutkan. Jadi ketika kita mendekat ke sapi yang terkena penyakit, yang ditakutkan kita pulang itu bawa. Terus kita memberi makan sapi, merawat sapi kita, malah menular. Nah, seperti itu. Yang ditakutkan seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya kita tunggu sapinya tetangga kita gitu yang sakit benar-benar sehat. Kalau sudah sehat walafiat kita ke sana nggak apa-apa. Kita tanya-tanya. Jadi kita tanya-tanya ke sana itu juga untuk pengalaman ya kan. Nah, seperti itu. Tapi ketika sapi ada tetangga kita yang sakit ya kalau bisa jangan mendekat dulu seperti itu loh. Nah, ya intinya kita ini hanya sedikit informasi bahwasanya PMK itu masih ada, terutama di tempat kami di Tepus Gunung Kidul itu ada. Memang satu 2 itu ada itu. Kemarin itu juga karena sapi yang baru datang dari pasar, seperti itu. Kalau sapi yang, sudah ada di desa, maksudnya sudah dipelihara lama itu alhamdulillah aman, seperti itu. Ini ada penyakitnya ini karena sapi yang baru datang dari pasar loh, seperti itu. Jadi mohon ke teman-teman semuanya, entah dimanapun teman-teman berada, intinya jaga terus, kesehatan sapi ya kan, dan apabila teman-teman mau membeli sapi di pasar atau dimanapun tolong pilihlah sapi yang benar-benar sehat, supaya ya kita tidak mubazir dalam mengeluarkan uang yang banyak untuk kita membeli sapi lah, seperti itu. Nah, terima kasih ya Lur untuk hari ini.
Mohon maaf apabila ada banyak kata yang kurang berkenan. Semoga kita selalu dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa di-subscribe, like, comment, share sak bledosmu pokoknya. Salam ngarit, sak kesele. Dah.